Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Dendam Arwah Penari, Bulan Hujan dan Perempuan di Sudut Taman. Cerita ini ditulis oleh Henry Setiawan. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dendam Arwah Penari. Apa yang sudah terjadi di sini, Ledirman? Ayo ikut aku dulu, Mas Damar. Ucap Dirman lalu melangkah pergi meninggalkan reruntuhan rumah Sundari. Damar mengikuti langkah Dirman yang ternyata menuju ke arah salah satu rumah warga di bagian pinggir desa. Sepanjang perjalanannya, pemandangan menyedihkan terpampang di hadapannya. Mayoritas rumah warga telah rusak, terutama di bagian atap, seperti habis diterjang angin puyuh. Beberapa mayat masih terlihat tergeletak begitu saja tanpa ada yang mengurus. Dan semua mayat itu dalam kondisi yang sama, yaitu tanpa kepala. Mayat-mayat ini kenapa tidak ada yang ngurus, Le? Tanya Damar yang sudah tak mampu lagi membendung rasa penasarannya. Tidak ada yang berani, Mas Damar. Jangankan mengurus mayat, bisa selamat saja sudah beruntung. Sebetulnya apa yang sudah terjadi, Le? Dibicarakan nanti saja, Mas Damar, ini sudah hampir senja. Dirman lalu segera mempercepat langkahnya. Damar terpaksa harus menahan rasa penasarannya. Dan benar apa yang dikatakan Dirman. Waktu saat ini sudah hampir senja dan dia juga merasakan ada kekuatan misterius yang akan muncul dari alas kidul ketika hari telah berganti malam nanti. Damar segera ikut mempercepat langkahnya menyusul Dirman yang sudah sedikit jauh meninggalkannya. Sesampainya di sebuah rumah yang terletak di pinggir desa, Dirman segera mengajak Damar untuk masuk. Ruangan pertama yang mereka masuki terlihat sepi. Dirman terus melangkah menyusuri lorong menuju sebuah pintu di ujungnya. Dibuka pintu itu, terdapat sebuah tangga batu menuju ke bawah. Ruang bawah tanah. Damar bertanya dalam hati. Dirman meniti tangga itu diikuti Damar di belakangnya. Tidak sepatah kata pun terucap dari keduanya. Damar mengikuti saja kemanapun Dirman membawanya. Yang menjadi pertanyaannya saat ini hanyalah bagaimana bisa ada rumah yang memiliki ruang bawah tanah di desa ini. Dan siapa pula yang membuatnya? Rumah ini sebetulnya miliki Wongso. Saya yang membangun, tujuannya untuk tempat ritual. Tapi aku tidak tahu ritual apa, Mas Damar. Di ujung tangga kembali terdapat pintu yang tertutup rapat. Dirman segera membuka pintu itu. Ketika Damar telah memasuki ruangan, dia seketika kembali kaget. Beberapa warga berada di sini. Mereka meringkuk di sudut-sudut ruangan dengan raut wajah ketakutan. Beberapa sisa makanan yang terlihat sudah tidak layak tergeletak di beberapa tempat. Iki sisa warga yang selamat, Mas Damar. Tolong jelaskan, apa yang sudah terjadi di sini, Le? Sebelumnya aku meminta ampunanmu, Mas Damar. Sundari sudah menjadi pengabdi lelembut alas kidul. Sekarang nyawa warga diincar semua. Setiap malam pasti ada satu orang yang menjadi korban. Dirman mulai menceritakan seluruh kejadian di desanya. Diawali dari kecurigaan warga atas menghilangnya 3 orang yang mengawasi rumah Sundari. Penghakiman kepada Ibu Sundari karena mengakui dialah orang yang menyebabkan teror. Sampai menghilangnya Sundari dan Ki Wongso, lalu tiba-tiba Sundari kembali ke desa dalam wujud lelembut dan membantai warga.
Dia menyisakan beberapa warga untuk disiksa dalam rasa takut dan mengambil korban berikutnya 1 orang tiap malam. Damar merasa sulit untuk mempercayai cerita dari Dirman. Tapi melihat kondisi desa, warga dan fakta yang mengenai kutukan toh jiwa pada Sundari, hal itu tidak mustahil benar-benar terjadi. Bahkan Dirman juga menjelaskan persembunyian mereka di sini pun sebetulnya sama sekali tidak ada jaminan keamanan. Sebab lelembut itu tetap bisa mengambil salah satu warga untuk dipersembahkan kepada Sundari. Mereka memang sengaja mengambil satu persatu untuk memberikan teror rasa takut kepada warga lainnya. Damar merasa geram. Dia menyesalkan tindakan warga yang tidak bisa sedikit saja bersabar lebih dulu sampai dirinya datang untuk menyelesaikan masalah ini. Apa bapaknya tidak bisa memberikan pengertian pada warga? Atau jangan-jangan justru bapaknya sendiri terlibat dengan teror ini? Seperti lintasan bayangan yang diperlihatkan sosok petapa sebelum dia sampai di desa tadi. Saat Damar sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba keris kembang maya yang ada di balik bajunya bergetar lalu mengeluarkan hawa panas. Damar merasakan ada bahaya mendekat ke tempat ini. "Jangan kemana-mana, aku yang akan keluar menghadang mereka." Sesampainya di luar, Damar merasakan aura mencekam yang sangat kuat berasal dari alas kidul. Kabut tipis perlahan datang menyelimuti seluruh desa seiring dengan kelebatan bayangan yang berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Lelembut alas kidul kembali datang untuk mengambil salah satu warga. Menyadari adanya sosok yang berdiri di depan rumah tempat warga berlindung, lelembut itu urung untuk merangsek masuk. Mereka lalu mengepung dari berbagai sisi, mengintimidasi Damar yang kini telah siaga dengan kerisnya. Tapi hal itu sama sekali tidak mempengaruhi nyali Damar. Justru dia semakin terbakar amarah dan ingin segera memusnahkan gerombolan lelembut itu. Tidak ada tempatnya lebih baik daripada alam neraka untuk bangsa lelembut sesat. Dengan menggunakan keris pusaka kembang maya, Damar menyerang gerombolan lelembut yang mengepungnya. Hanya dengan sekali tusukan atau sayatan, lelembut yang terkena kerisnya langsung hangus terbakar menjadi abu. Tidak ada kesulitan baginya membinasakan lelembut itu, tapi karena jumlah mereka yang sangat banyak dan masih terus berdatangan, Damar pun mulai sedikit kewalahan. Nafasnya memburu, tanda energinya semakin terkuras. Damar masih terus menerjang tanpa kenal lelah meski tubuhnya semakin lelah. Hingga tiba-tiba sebuah ledakan energi menghantam tanah tepat di hadapannya dan dia seketika terpental. Tubuhnya meluncur tak terkendali hingga terhenti ketika menghantam batang sebuah pohon besar. Damar mencoba bangkit dengan sisa kekuatannya. Darah segar meleleh dari sudut mulutnya. Dadanya terasa nyeri seperti baru saja terhantam sebuah batu besar. Bersusah payah dia berdiri dengan bertumpu batang pohon yang dihantamnya tadi. Napasnya semakin memburu, keringat bercucuran membasahi tubuhnya. Di hadapannya dengan jarak beberapa langkah berdiri sosok pria kekar dengan tinggi 2 kali tubuh manusia normal. Tersemat beberapa hiasan khas kerajaan di lengan dan dadanya. Tapi wajah sosok pria itu tidak seperti umumnya manusia. Tanduk kecil menyembul di sela rambutnya, telinga panjang meruncing ke atas. Sepanjang taring menyeruak dari mulutnya dan kulitnya berwarna kemerahan. "Apa kau yang disebut Kolosetro? Mana Sundari?" Sosok itu hanya menyeringai mendengar ucapan Damar. Tak sepatah kata pun yang diucapkannya, tapi kedua matanya memandang lekat keris yang digenggam Damar. "Kembang maya wis kemancing ing atmonira. Ana ming kabeh wis ora tumekes. Amarga kadigdayaanku wis nindita. Ondene kadigdayaan rakmimu isi wiwing. Amarga nira isi kejebak ing raos katresnan. Katresnan kang curmakan dening raos Pramita lan bakal wewah ing Pramandya Inta." Sosok itu mengucap kidung dengan suara berat, menebar nada ketakutan dalam setiap baris kata-kata.
Kabut menggulung mengiringi setiap bait yang dilantunkannya hingga perlahan membentuk sosok perempuan yang sangat dikenali oleh Damar. Sosok Sundari yang kini berdiri di hadapannya, tatapannya tajam menghujam namun kosong tanpa makna. Damar tak mampu lagi berkata-kata, nampaknya Sundari telah benar-benar menyatu dengan iblis itu. Sayup suara gending mulai mengalun, semakin lama terdengar semakin jelas. Mengiringi suara gending itu, tubuh Sundari mulai bergerak. Meliuk luas menarikan tarian mayang rontek yang dipadukan dengan Mojo Putri. Gerakannya indah namun tidak wajar sebab kedua tarian itu tidak semestinya dipadukan. Tarian Sundari kini telah berubah menjadi tarian kematian. Tarian yang membawa kekuatan mistis menarik paksa sukma-sukma manusia untuk dijadikan santapan Kolosetro. Satu persatu warga yang tadinya bersembunyi di ruang bawah tanah keluar. Mereka tanpa sadar berjalan ke arah Sundari lalu mengelilinginya. Seolah mendapatkan sebuah sajian pertunjukan, mereka ternganga memandang setiap gerakan tubuhnya. Damar yang berniat menghadang tak mampu berbuat apa-apa. Tubuhnya kaku tak dapat digerakkan. Seolah terpasung kekuatan tak kasat mata dari kutukan tarian Sundari. Kekuatan keris kembang maya pun tidak mampu digunakannya. Entah apa yang salah. Damar sudah berusaha menggunakan kekuatan keris itu seperti yang diajarkan Resi Chandramaya. Tapi keris itu seperti tidak memberikan reaksi apapun. Dalam penglihatannya, sukma warga satu persatu keluar dari tubuh masing-masing. Mereka dicengkeram kekuatan Kolosetro lalu dilumatnya hingga tak bersisa. Tubuh-tubuh tanpa sukma masih berdiri mematung hingga Sundari menebas leher mereka satu persatu. Darah segar kembali bermunceratan, kepala-kepala menggelinding menyisakan raut ketakutan. Usai seluruh warga dibantai dengan sadis, sosok Sundari perlahan melesap menjadi gulungan kabut dan hilang. Diikuti oleh Kolosetro. Damar masih terpaku. Dia benar-benar menyesal telah terlambat datang ke desa ini hingga mengakibatkan Sundari dan seluruh warga desa menjadi korban Kolosetro. Saat Damar masih berusaha terlepas dari belenggu tak kasat mata, tiba-tiba 3 sosok manusia datang mendekatinya, 2 orang lelaki dan 1 orang perempuan. Damar terbelalak ketika mengenali salah satunya. Dia adalah Ki Wongso, bapaknya, tapi raut wajahnya terlihat jauh lebih muda. Ternyata kau masih hidup. Tapi tidak lama lagi, ucap Ki Wongso atau Lingga dengan senyum misteriusnya. Damar tak mampu berucap, mulutnya ikut keluh akibat belenggu ini, tapi raut amarah tergurat jelas di wajahnya. Ternyata memang benar bapaknya terlibat dengan teror ini. kerismu itu apa benar keris kembang maya? Aku tak menyangka ternyata keris kembang maya benar-benar ada. Tapi sekarang keris itu akan menjadi milikku. Damar memejamkan matanya. Dia berusaha memusatkan kekuatannya untuk melepaskan belenggu ini. Usahanya tidak sia-sia. Tepat sebelum Lingga menyentuh kerisnya, Damar sudah kembali bisa bergerak. Tak kusangka bapak yang selama ini kuhormati ternyata tidak ubahnya dengan iblis itu. Kau tidak tahu apa-apa. Sudah untung kau kurawat hingga dewasa. Seharusnya aku membunuhmu sejak masih bayi dulu. Lingga lantas memasang kuda-kuda melihat gerakan Damar yang gesit serta kemampuannya melepaskan diri dari belenggu kekuatan Kolosetro. Membuatnya tidak bisa meremehkannya. Apalagi Damar memiliki keris pusaka kembang maya yang dia rasakan memiliki kekuatan besar. Lingga lantas mengeluarkan keris pusakanya. Dia membaca barisan mantra untuk mengeluarkan kekuatan keris itu. Cahaya putih pun seketika memancar dari bilah kerisnya. Ayo kita adu kekuatan kerismu dengan kekuatan kerisku. Damar tidak menjawab. Dia masih fokus untuk menyatukan diri dengan kekuatan keris kembang maya.
Sekuat hati dia mengesampingkan perasaannya pada bapaknya yang selama ini membesarkannya. Tapi melihat sikap dan ucapannya, dia yakin semua hal yang dilakukan bapaknya kepadanya selama ini hanyalah kedok semata. Lebih baik dia segera menuntaskannya supaya bapaknya tidak semakin sesat dan menebar bencana kepada orang lain. Lingga melesat menerjang Damar dengan keris menghunus. Damar yang telah bersiap segera memasang posisi untuk menahan serangan pusaka Lingga. Sebuah ledakan besar terjadi ketika kedua keris mereka beradu. Kekuatan keduanya benar-benar dahsyat. Damar dan Lingga seketika terpental. Tapi mereka bisa segera menguasai diri supaya tidak terhempas. Usai mendarat, keduanya langsung kembali melesat mengeluarkan serangan masing-masing. Benturan demi benturan, ledakan demi ledakan terdengar silih berganti beriring percikan api dari kedua pusaka itu. Sinuwun Prabu Kolosetro, saya meminta diberikan kekuatan, ucap Lingga lalu diikuti dengan bacaan mantra. Kekuatan misterius merasuk, perlahan tubuhnya membesar. Wajah yang sebelumnya tampan kini berubah menyeramkan. Asap tipis pun keluar dari pori-pori tubuhnya. Lingga kini telah berubah menjadi sosok iblis. Tawanya menggelegar menebar aura intimidasi. Tetap dengan keris di tangan, Lingga menerjang ke arah Damar dengan kekuatan 2 kali lipat lebih besar. Damar sedikit kewalahan menahan serangan Lingga yang semakin dahsyat. Seluruh kekuatan dikerahkannya untuk menghindar dan menangkis hantaman demi hantaman yang tidak berjeda sedikit pun. Kekuatan Damar semakin terkuras, gerakannya semakin melambat. Hingga pada akhirnya sebuah pukulan telak mendarat di dadanya. Damar terhempas bergulingan di tanah dan baru berhenti ketika menghantam batang pohon. Darah segar seketika dimuntahkannya. Kekuatan iblis itu benar-benar luar biasa. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya sembari terengah-engah. Sosok Lingga yang telah menyerupai iblis tertawa puas akan kekuatan yang dimilikinya. Tak sia-sia dia selama ini memuja dan memberikan tumbal untuk kebangkitan junjungannya iblis Kolosetro. Sementara Damar berusaha fokus untuk memulihkan dirinya. Dia mengambil kesempatan ketika Lingga sedang mengagumi dirinya sendiri. Masukkan kekuatan kembang maya dalam sukmamu, Le. Damar paham apa yang dimaksud oleh gurunya itu. Dia lantas fokus untuk menarik kekuatan keris pusakanya dan memasukkan ke dalam sukmanya. Perlahan tapi pasti tubuh Damar pulih dari luka dalam yang dialaminya. Lingga yang juga merasakan kekuatan merasuk ke dalam tubuh Damar seketika menatapnya tajam. Tak mau membuang waktu, dia langsung menerjang Damar yang masih duduk bersila sembari memejamkan mata. Tepat sebelum serangan Lingga mendarat, Damar langsung membuka mata dan berkelit untuk menghindar. Gerakannya kini jauh lebih gesit. Dia dengan mudah dapat menghindari serangan berkekuatan dahsyat itu. Selain itu, dia juga bisa merasakan arah datangnya serangan meski matanya masih terpejam. Nampaknya kekuatan keris pusakanya telah benar-benar merasuk ke dalam sukmanya. Damar langsung memasang kuda-kuda dan bersiap memberikan serangan balik. Kedua sosok itu saling jual beli serangan. Tak terhitung berapa kali masing-masing tubuh mereka terhantam dan terhempas. Tapi keduanya seolah tidak merasakan sakit. Mereka langsung bangkit dan kembali saling serang. Kelemahannya ada di mustika yang tertanam di dadanya, Le. Resi Chandramaya kembali memberikan petunjuk di sela-sela pertempuran mereka. Damar kini memfokuskan serangannya ke arah dada Lingga, tapi itu bukanlah hal yang mudah. Sebab Lingga selalu menutup pertahanannya, terutama di bagian dada. Nampaknya dia melindungi bagian tubuh yang merupakan kelemahannya. Tapi dengan kecerdikan dan petunjuk dari resi, Damar akhirnya bisa mengelabui Lingga. Dengan gerakan memutar lalu menyerang bagian kepala, memaksa Lingga harus menahan serangan itu dan membuat bagian dadanya terbuka.
Tidak menyia-nyiakan kesempatan yang tipis itu, Damar langsung berkelit dan menusuk keris kembang maya tepat di bagian dada di mana mustika itu tertanam. Lingga berteriak ketika menyadari dadanya telah tertusuk dan mustika yang berada di dadanya hancur. Tubuhnya terhempas bergulingan lalu menyusut dan kembali ke sosoknya semula ketika belum mendapatkan kekuatan Kolosetro. Nyi Robloh, Disentani, tolong aku. Tak ada jawaban dari kedua sosok itu. Bahkan mereka tidak muncul di sini. Lingga semakin kesakitan dan kehilangan kekuatannya. Tubuhnya kini bersimbah darah akibat tusukan dari keris kembang maya. Damar yang telah berdiri beberapa langkah di hadapannya kini perlahan mendekat. Dia akan segera memberikan serangan terakhir untuk membinasakan Lingga, tapi tepat sebelum serangannya dilesatkan, kabut hitam tiba-tiba muncul dan menggulung tubuh Lingga. Teriakan kembali terdengar dari gumpalan kabut itu. Beberapa saat kemudian kabut itu lesap dan menyisakan dua sosok lelaki dan perempuan berdiri di belakang tubuh Lingga yang telah terkapar tanpa kepala. Tidak ada gunanya manusia seperti ini ditolong. Lebih baik sukmanya dipersembahkan pada Yang Mulia Prabu Kolosetro. Ucap sosok lelaki itu. Usai mengucapkan kalimat itu, kedua sosok itu langsung melesat pergi dengan kecepatan yang sangat tinggi, membuat Damar gagal memberikan serangan pada keduanya. Damar yang masih berdiri menatap nanar jasad Lingga atau Ki Wongso. Setitik air mata meleleh dan rasa penyesalan tergurat di hatinya. Dia tak menyangka orang yang selama ini merawatnya, dihormatinya, dan yang dia tahu adalah bapaknya ternyata bagian dari iblis Kolosetro. Tapi nasi sudah menjadi bubur, tidak ada lagi yang perlu diratapi. Dia harus segera menuntaskan tugasnya membinasakan Kolosetro beserta pengikutnya supaya tidak menyebabkan bencana lebih besar. Damar melesat menuju alas kidul, melacak jejak kedua sosok tadi. Malam ini juga, segala malapetaka yang dibawa Kolosetro harus dihentikan. Melalui residu kekuatan yang ditinggalkan keduanya, Damar dengan mudah dapat mengetahui arah pergerakan mereka. Meski beberapa kali dihadang lelembut, tapi hal ini bukan halangan berarti baginya. Tepat seperti dugaannya, kedua sosok tadi menuju ke rumah gubuk yang dulu pernah didatanginya secara tidak sengaja ketika berburu. Damar tidak langsung mendatangi rumah itu. Dia mengamati dulu secara diam-diam dari balik semak, meski dia yakin sudah mengetahui kedatangannya. Tidak perlu bersembunyi, Cak Bagus. Sini, dirimu sudah ditunggu orang yang kau cintai. Tepat seperti dugaannya, kedatangannya memang sudah diketahui. Suara sosok perempuan itu menggema berusaha memancingnya untuk datang. Damar tidak bergeming. Dia yakin kedua sosok itu telah menyiapkan jebakan untuknya, untuk melemahkan kekuatannya lalu dengan mudah membunuhnya. Dan benar saja, ketika Damar membuka mata batinnya, dia melihat selubung kekuatan teluh memagari rumah itu. Jika dia menerobos tanpa menggunakan kekuatan kerisnya, maka seketika tubuhnya akan kaku. Anaknya Prabu Danendra memang tidak bisa diremehkan. Kabut tipis mulai datang menggulung di halaman rumah gubuk itu. Perlahan kabut itu membentuk sosok perempuan cantik yang sangat dikenali Damar, yaitu Sundari. Ia berdiri di sana. Sosok Sundari perlahan bergerak menarikan tarian kematian seperti yang ditunjukkannya sebelum membantai warga desa. Aliran kekuatan merambat meniti udara menuju ke tempat persembunyian Damar. Dia tidak lagi lengah, tak mau kembali terjebak dengan kekuatan kutukan dari tarian Sundari. Damar segera mengeluarkan kerisnya dan memusatkan kekuatannya untuk melawan kekuatan kutukan itu. Sebuah ledakan dahsyat terjadi ketika Damar membenturkan kekuatan keris kembang maya dengan kekuatan kutukan dari tarian Sundari.
Keluar ke Kolosetro! Suara ledakan kembali terdengar ketika Damar menembus selubung kekuatan yang memagari rumah. Kali ini roh Sundari tersentak, seolah mendapatkan kesadaran dari dirinya sendiri. Dia menatap lekat Damar yang telah berdiri tepat di hadapannya. Pergi dari sini, Mas Damar. Jangan sia-siakan hidupmu untuk menghadapiku yang telah menjadi bagian dari iblis. Biarkan aku tetap bersemayam di sini hingga akhir zaman nanti. Aku telah terjebak dengan dendam. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan selain menerima takdirku sebagai pasangan Kolosetro. Aku akan membebaskan Sukmamu. Tidak ada yang bisa membebaskannya. Sukmane wis kemancing dening Atma Sinuwun. Terdengar teriakan dari seorang perempuan yang sekaligus langsung melesat menerjang ke arah Damar. Damar seketika berkelit menghindari serangan itu. Meski berhasil menghindar, tapi serangan susulan dari sosok laki-laki tidak memberikan jeda untuk melakukan antisipasi. Sebuah tendangan berkekuatan besar mendarat telak di dadanya, membuatnya seketika terpental. Damar meringis menahan nyeri akibat serangan itu. Darah segar kembali mengalir dari mulutnya. Damar mencoba bangkit. Dia mengalirkan energinya untuk menahan sakit sekaligus memulihkan luka dalam akibat serangan tadi. Di hadapannya berdiri dua sosok lelaki dan perempuan, Nyi Roblo dan Ki Sentani, yang telah bersiap kembali menyerang. Nampaknya mereka tidak akan memberikan kesempatan pada Damar untuk memulihkan diri. Kedua sosok itu melesat bersamaan dengan kekuatan dahsyat mereka, melepaskan serangan energi yang tidak akan mudah ditahan dengan kekuatan biasa. Sedangkan roh Sundari masih berdiri mematung berusaha mempertahankan kesadarannya yang semakin terkikis oleh kekuatan Kolosetro. Damar berkelit menghindari setiap serangan itu. Dia sengaja tidak menahan atau memberikan serangan balik sebab dia masih memusatkan kekuatannya untuk memulihkan diri. Berkali-kali serangan menerjang dengan kecepatan dan kekuatan tinggi, dan lagi-lagi Damar masih tetap mampu menghindar hingga membuat keduanya geram. Nyi Roblo dan Ki Sentani lantas duduk bersila dan membaca barisan mantra. Nampaknya mereka akan meminta kekuatan iblis seperti yang dilakukan oleh Lingga. Dan benar saja, tak lama berselang tubuh kedua sosok itu berubah menyeramkan, mirip dengan perubahan tubuh Lingga tadi. Jika memang mereka memiliki kekuatan yang sama, maka mereka juga memiliki kelemahan yang sama, batin Damar. Dia mulai menarik kekuatan keris kembang maya dan memasukkannya ke dalam sukmanya. Kedua sosok itu kembali menyerang. Kali ini kekuatan mereka menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Tapi hal serupa juga terjadi pada Damar. Kekuatan keris kembang maya sudah menyatu dengan sukmanya. Damar mampu mengimbangi kekuatan kedua manusia iblis itu. Dia dengan mudah mampu menghindari setiap serangan mereka. Satu hal yang merepotkan adalah mereka menyerang bersamaan dengan formasi yang saling mengisi, seolah tidak memberikan celah sedikit pun bagi Damar untuk menyerang balik. Jual beli serangan masih terus terjadi, tapi sejauh ini belum terlihat siapa yang lebih unggul. Di sini kejelian dan kecerdikan masing-masing diuji. Damar sedikit membuka pertahanannya untuk memancing salah satu atau keduanya menyerang, sehingga juga membuka pertahanan mereka. Tepat seperti perkiraannya, ketika Nyi Roblo menyerang dengan pukulan dan disusul dengan tendangan Ki Sentani, Damar melihat sedikit celah di sana, tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Damar langsung berkelit menghindar dengan melompat lalu menukik tajam dengan kecepatan tinggi dengan menghunuskan kerisnya. Suara ledakan kembali terdengar ketika keris kembang maya menghantam kekuatan yang menyelubungi tubuh Ki Sentani, diikuti dengan tusukan kerisnya yang tepat menghujam kepala. Damar langsung mencabut kerisnya dan melompat menjauh. Serangan itu tidak akan membinasakan Ki Sentani, karena bukan di situ letak kelemahannya, tapi setidaknya bisa mengurangi kekuatannya.
Kurang ajar kau bocah. Ingatlah sukmamu akan aku persembahkan pada yang mulia, supaya kekuatanku bertambah besar. Pulihkan dulu kekuatanmu, Ki. Anak ini bukan anak sembarangan. Kekuatan Prabu Denandra mengalir di darahnya, serta kekuatan keris kembang maya. Nyi Roblo memberikan kesempatan kepada Ki Sentani untuk memulihkan kekuatannya. Dia kembali menerjang Damar, melancarkan serangan bertubi-tubi, tapi kini Damar jauh lebih mudah melawannya karena Nyi Roblo menyerang seorang diri. Setiap serangannya mampu dipatahkan, bahkan dengan mudah Damar membalikkan keadaan. Hingga pada akhirnya Nyi Roblo kini terkapar akibat tendangan maut yang mendarat tepat di kepalanya. Damar kembali melesat ke arah Nyi Roblo yang sudah tidak berdaya. Dia akan segera mengakhiri pertarungan ini dengan membinasakannya, tapi tepat sebelum keris kembang maya menghujam dadanya, tempat mustika yang menjadi kelemahannya tertanam. Ki Sentani tiba-tiba melesat dan menerjang tubuh Damar. Damar yang tidak menyadari kedatangannya seketika terlempar dan jatuh berguling di tanah. Anak ini memang tidak bisa diremehkan. Dewi kudu nyuwun pitulungan isinuwun. Nyi Roblo yang terluka parah hanya bisa mengangguk setuju. Mereka langsung duduk bersila dan membaca mantra untuk memanggil Kolosetro. Sementara Damar langsung bangkit untuk bersiap menyerang kembali. Tidak ada luka berarti akibat serangan barusan. Nampaknya kekuatan Ki Sentani memang sudah melemah, meskipun wujudnya belum berubah. Angin puyuh menderu mengiringi bacaan mantra kedua pengabdi iblis itu, menandakan ritual pemanggilan mereka terjawab. Damar yang telah bersiap menyerang pun seketika berhenti bergerak. Dia mengamati dulu apa yang akan terjadi, sebab dia tidak mau gegabah untuk menyerang tanpa perhitungan matang. Kekuatan iblis Kolosetro juga tidak bisa diremehkan. Kepulan debu yang terbawa angin menggulung di belakang kedua sosok pengabdi iblis itu, membentuk sosok yang semakin menegas dengan posturnya yang menyeramkan. Kolosetro telah datang memenuhi panggilan pengabdinya. Selamat datang Sinuwun. Kami meminta diberikan kekuatan untuk mengalahkan manusia itu, ucap Ki Sentani sembari bersujud di hadapan Kolosetro. Nyi Roblo pun mengikutinya. Kolosetro tidak menjawab. Dia melangkah ke depan lalu memegang kepala kedua pengikutnya. Tubuh mereka bergetar hebat. Mereka tersenyum merasa akan mendapatkan suntikan kekuatan besar dari junjungannya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sesaat kemudian keduanya berteriak seolah kesakitan. Mereka mencoba berontak untuk melepaskan diri, tapi kekuatan cengkeraman Kolosetro tidak mudah dilepaskan begitu saja. Kolosetro mencabut kepala kedua pengikutnya dan melepas sukma mereka lalu menangkap dan melumatnya. Manusia seperti ini tidak pantas hidup. Pantasnya sukmanya jadi makananku. Usai menyantap sukma kedua pengikutnya, tubuh Kolosetro kembali membesar. Aura merah terpancar darinya, menandakan kekuatannya meningkat drastis. Damar yang melihat itu terkejut. Dia tidak menyangka kalau Kolosetro tega menghabisi pengikutnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tapi memang begitulah sifat iblis. Manusia yang merasa hebat karena telah bersekutu dengan iblis justru hanya dijadikan santapan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Meski tak dapat dipungkiri, Damar sedikit lega karena dua penghalangnya telah sirna. Tapi menghadapi kekuatan Kolosetro saat ini bukanlah hal mudah. Kamu juga memiliki kekuatan yang besar, cocok untuk makananku juga manusia. Jangan berharap kau yang akan aku binasakan. Damar langsung melesat menyerang Kolosetro. Tapi hanya dengan satu sapuan tangannya, serangan Damar bisa dengan mudah dimentahkan, bahkan membuatnya terhempas. Kekuatannya benar-benar luar biasa.
Tangan Kolosetro lantas diarahkan ke roh Sundari. Sundari yang awalnya mampu memunculkan kesadarannya pun seketika kembali dikuasai Kolosetro. Dia melangkah menuju tempat iblis itu lalu berdiri di hadapannya. Damar yang melihatnya terpancing amarah. Dia kembali melesat menyerang. Tapi sebelum serangannya sampai, roh Sundari seketika berbalik dan melindungi Kolosetro. Damar yang terkejut langsung menghentikan serangannya. Kurang ajar, dia menggunakan roh Sundari untuk melindungi dirinya. Meski hanya berbentuk roh, tapi Damar tetap tidak kuasa menyerang kekasihnya. Dia masih mempunyai keyakinan bahwa roh Sundari bisa dilepaskan dari belenggu kutukan itu dan menenangkan jiwanya. Dari lawan kekuatan iblis itu dan menyingkirlah. Aku yakin kau mampu. Teriak Damar, tapi Sundari masih tidak bergeming. Dia tetap berdiri di depan Kolosetro. Damar berpikir keras mencari cara untuk menyerang Kolosetro. Meski Sundari sudah berwujud roh, tapi keris pusakanya tetap bisa melukainya. Dia tidak mau mencelakakan roh Sundari, sementara Kolosetro masih mengendalikannya dan menjadikannya tameng. Aku harus bisa menyerangnya dari belakang. Damar melesat lalu berputar. Terus berputar dengan kecepatan tinggi. Begitu cepat gerakannya hingga mampu menciptakan pusaran angin. Kolosetro sempat terkecoh dan menyerang secara acak. Damar tersenyum lalu melesat ke arah belakang tubuh iblis itu dan langsung menusuk punggungnya menggunakan kerisnya. Gerakan Kolosetro terhenti seketika dan berputar. Dia memandang Damar yang kini telah berdiri sambil menggenggam kerisnya. Tusukan Damar nampaknya tidak berpengaruh banyak. Kolosetro nampak sama sekali tidak kesakitan. Dia justru tersenyum sinis seolah meremehkan kekuatan Damar dan kerisnya. Pusakamu tidak akan bisa membinasakanku. Kolosetro lantas mengangkat tangannya ke atas. Dalam sekejap sosok roh Sundari langsung muncul di hadapannya. Ketika tangan Kolosetro dihempaskan ke bawah, suara gending tiba-tiba mulai mengalun dan Sundari pun mulai menari. Sebuah tarian kematian yang membawa kekuatan kutukan. Damar berusaha melawan kekuatan kutukan itu dengan menggunakan kekuatan keris kembang maya. Tapi usahanya nampaknya sia-sia. Kekuatan kutukan dari tarian Sundari kali ini sepertinya lebih besar. Damar mematung tak mampu menggerakkan tubuhnya. Perlahan pandangannya buram dan gelap. Sekilas terlintas bayangan-bayangan di dalam kepalanya, mulai dari wajah Sundari sampai ibunya. Damar melihat bagaimana ibunya meregang nyawa di tangan bapaknya sendiri untuk ditumbalkan. Begitu pula dengan kematian Sundari. Damar mengeram penuh amarah. Kekuatan kutukan itu nampaknya bertujuan melemahkan kekuatan Damar dengan memancing amarahnya. Elingole, kekuatan kembang maya tidak ada artinya jika kau dikuasai amarah. Terdengar bisikan dari Resi Chandramaya. Tapi sepertinya peringatan tersebut tidak digubris oleh Damar. Dia benar-benar telah dikuasai amarah dan dendam. Dia benar-benar tidak bisa menerima orang-orang yang disayanginya dibunuh oleh bapaknya sendiri. Mata Damar membelalak merah, darah mulai mengalir dari sana. Sekuat tenaga dia berusaha melepas belenggu kutukan itu, sekaligus melampiaskan amarah pada Kolosetro. Dalam sekali hentakan belenggu kutukan itu pun terlepas dan Damar langsung terhempas. Damar segera bangkit dan langsung menerjang Kolosetro. Sundari yang masih menari tak sempat bergerak untuk melindungi iblis itu. Mau tidak mau Kolosetro harus melawannya secara langsung. Kemarahan memang bisa meningkatkan kekuatanmu, Le. Tapi juga bisa membunuh dirimu sendiri. Dan kekuatan kembang maya tidak akan bisa membinasakan Kolosetro. Lagi-lagi Damar tidak menggubris bisikan dari gurunya. Dia sudah terlanjur dikuasai amarah. Kekuatannya memang meningkat berkali-kali lipat.
tapi sekaligus menguras tenaganya dengan cepat. Damar bukannya tidak menyadari itu, dia paham resiko yang dihadapinya. Oleh karenanya dia harus menuntaskan dengan cepat sebelum nyawanya sendiri yang melayang. Sebuah mustika berwarna merah memancar redup di kening Kolosetro. Damar yakin disitulah letak kelemahannya. Oleh karenanya dia memusatkan serangan di sana. Pertarungan sengit masih terjadi di antara keduanya. Dua kekuatan yang sama-sama dahsyat saling beradu mengakibatkan beberapa bagian tanah di sekitar mereka berlubang. Tak terhitung lagi berapa kali Kolosetro terkena tusukan keris kembang maya. Tapi dia selalu bisa pulih dengan cepat, begitu pula dengan Damar. Berkali-kali tubuhnya terhempas akibat menerima pukulan dari Kolosetro. Tapi Damar cukup jeli mengamati. Meski Kolosetro selalu bisa pulih dengan cepat usai terluka, tapi kekuatannya perlahan menurun. Terlihat dari gerakannya yang melamban dan kekuatan pukulannya yang melemah. Sepertinya kekuatan keris kembang maya mampu mengikis kekuatannya. Tak mau membuang kesempatan, Damar kembali memaksakan menambah kembali kekuatannya dengan menarik lagi kekuatan dari keris kembang maya dan menyatukan dengan sukmanya. Dia tidak peduli lagi dengan resiko hancurnya organ dalamnya akibat menggunakan kekuatan itu secara berlebihan. Damar melesat mengincar mustika merah di kepala Kolosetro. Menyadari lawannya mengetahui kelemahannya, Kolosetro memusatkan kekuatan untuk melindungi kepalanya. Ledakan keras kembali terjadi. Keduanya kini terlempar. Damar langsung bangkit dan segera melesat kembali. Begitu pula dengan Kolosetro. Damar menemukan sedikit celah. Dia berkelit tepat sebelum kedua kekuatan mereka kembali berbenturan. Kolosetro tidak menyadari perubahan gerakan Damar itu. Pukulannya terlanjur terlepas dan menghantam ruang kosong. Pertahanannya terbuka lebar. Damar langsung mengubah arah geraknya dan berhasil menusuk mustika yang ada di kepalanya. Kolosetro meraung kesakitan. Damar mencabut kerisnya lalu tubuhnya terlempar dan menghempas di tanah. Cahaya merah terang memancar dari lubang yang ada di kepala iblis itu. Asap hitam perlahan keluar, diikuti lesatan bayangan seperti sukma yang keluar dari sana. Tak hanya satu tapi ratusan sukma memaksa keluar dari tubuh Kolosetro. Sepertinya itu sukma dari orang-orang yang ditumbalkan sebagai sumber kekuatannya. Damar kembali bangkit dengan sisa kekuatannya. Dia akan memberi serangan terakhir. Dia memusatkan seluruh kekuatan pada keris kembang maya. Keris itu menyala terang. Damar melesat menusuk dada Kolosetro. Iblis itu kembali meraung. Tapi sebelum Damar mencabut kerisnya, kedua tangan Kolosetro mencengkeram tubuh Damar. Meski mustika yang merupakan sumber kekuatan sekaligus kelemahannya telah hancur, dia masih memiliki sisa kekuatan yang besar. Damar yang terlanjur mengerahkan seluruh kekuatannya tidak mampu melepaskan diri dari cengkeraman Kolosetro. Cengkeraman Kolosetro semakin kuat, meremukkan tulang. Damar kian melemah. Perlahan kesadaran Damar memudar. Genggaman tangannya pada keris kembang maya terlepas. Kolosetro melempar tubuh Damar yang lantas terhempas lalu terkulet tak lagi mampu bangkit. Keris kembang maya masih menancap di dada Kolosetro. Dia berusaha mencabutnya, tapi ketika tangannya memegang gagang keris itu, sentakan kekuatan menghempaskannya. Keris itu menancap semakin kuat. Kolosetro semakin berang. Dia mengabaikan keris itu lalu memusatkan kekuatannya untuk memulihkan luka di kepalanya. Perlahan luka itu menutup, mencegah sisa sukma lainnya keluar. Hutan ini akan menjadi persemayamanku. Aku akan bangkit kembali. Sepeninggal Kolosetro, roh Sundari kembali mendapatkan kesadarannya. Sundari menghampiri Damar. Dia begitu sedih melihat kondisi Damar. Nyawa Damar sudah berada di ujung tanduk. Tapi dia masih sadar dan berusaha untuk bangkit meski hanya mampu duduk bersandar pada sebatang pohon yang roboh. Maafkan aku, Dari.
Aku tidak mampu mengendalikan nafsu amarahku. Sukmaku masih menyatu dengan jiwa Kolosetro. Sewaktu-waktu aku masih bisa dikendalikannya untuk mencari tumbal untuknya, sampai dia bisa kembali bangkit nanti. Meski ragaku mati, sukmaku tidak akan pernah bisa tenang sebelum bisa membebaskanmu dari kutukan itu. Tunggulah aku di sini. Aku pasti akan kembali suatu saat nanti, meski melalui raga orang lain. Aku akan mengambil kembali keris kembang maya dan membebaskan sukmamu dari kutukan Kolosetro. Maafkan aku, ucapnya untuk yang terakhir kali, lalu terkulai menjemput ajal. Aku merasa tubuhku tertarik paksa menembus gerbang dimensi. 1, 2, 10, 20. Masih belum berhenti. Tak terhitung lagi berapa gerbang yang telah kulewati hingga kurasakan tubuhku nyeri seperti tertusuk ribuan jarum. Semakin lama semakin terasa nyeri hingga hampir tidak mampu lagi kutahan. Kesadaranku terkikis, pandanganku buram, meredup lalu gelap. Kurasakan aku terlempar lalu terhempas begitu saja. Bulan hujan kekasih, ratap keluh menyiksa himpitan zaman. Segala yang telah kau pandang torehkan siksa. Harapmu yang dulu menghempas desiran, menyatu relung wariskan luka. Bulan hujan kekasih, telah kau tuai segala derita demi lepaskan belenggu pada hina. Puan merindu ratakan tangis terbias rintik, melebur sukma pada takdir menitik. Bulan hujan kekasih, telah kau kuasa tak cuma kata. Rinduku menepi senyumkan asa. Kembang maya menanti menyatu raga. Guna bungkam petaka berbalut angkara. Kembali ku dengar lirih lantunan sajak dari suara Sundari. Tapi kali ini kurasakan ada kobaran semangat di sana. Tak seperti sajak-sajak sebelumnya yang syarat akan makna derita. Ku cermati dan kuresapi setiap bait sajak itu hingga kesadaranku sepenuhnya telah sirna. Perlahan ku buka kedua mataku. Ku kerjapkan beberapa kali untuk menyesuaikan diri dengan cahaya ruangan ini. Kurasakan badanku bagai remuk redam, nyeri di sekujur tubuh dan lelah berlebihan menyambut kesadaranku yang telah kembali. Mas Buran! Ku dengar seseorang memanggilku. Ku toleh ke arah suara itu. Nampak raut khawatir dari wajah seorang pria parubaya yang duduk di sebelah kananku, yakni Paman Arya. Ku coba bangkit untuk duduk, tapi sepertinya seluruh otot tubuhku masih kaku sehingga aku gagal mengontrol gerakanku. Tetap berbaring saja, Mas. Yang penting sampean sudah sadar. Saya ingin minum, Paman. Tenggorokan saya terasa terbakar. Paman Arya pun dengan sigap membantuku untuk duduk, sedangkan seseorang lainnya di ruangan ini segera beranjak mengambilkan segelas air putih. Bantu tahan badannya, Ji. Biar ku bantu meminumkan air ini. Tanpa menjawab, Aji yang tadi mengambilkan minum segera menopang badanku supaya tidak kembali luruh. Sedang Paman Arya meminumkan segelas air putih yang telah didoakan. Ku minum segelas air itu dengan lahap hingga tandas. Paman Arya tersenyum tipis melihat gelagatku. Sepertinya Mas Burhan akan segera pulih dengan cepat. Tepat seperti ucapan Paman Arya, perlahan kurasakan tubuhku semakin segar. Hingga dalam waktu beberapa menit saja aku sudah tidak membutuhkan bantuan dari Aji untuk menopang badanku. Apa yang terjadi, Paman? Kami tadi hampir saja kehilangan Mas Burhan. Pak Kiai sudah mencoba menarik kembali sukma Mas Burhan, tapi selalu gagal. Seolah sukma Mas Burhan memiliki keinginan sendiri untuk menjelajahi masa lalu Sukma Damar. Beruntung di saat yang tepat Mas Burhan kembali sebelum terjadi luka dalam yang fatal.
Apa Mas Burhan bisa menceritakan apa yang terjadi di sana? Sabar dulu Ji, biarkan Mas Burhan pulih dulu. Tidak apa-apa Paman. Saya baik-baik saja, justru saya merasakan tubuh saya bisa pulih dengan cepat. Sekarang saya sudah tahu segalanya tentang Damar. Juga tentang keris kembang maya, termasuk cara mengambilnya dan cara menggunakannya. Jadi Mas Burhan melihat semuanya? Tidak. Justru saya mengalaminya sendiri sebagai Damar. Dan setelah kembali ingatan itu tidak hilang dari saya. Bagus kalau begitu, kita bisa segera memusnahkan iblis itu. Biar bagaimanapun juga jangan gegabah Ji. Mas Burhan tetap membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya dan kita harus menyusun rencana yang matang. Benar kata Paman Arya. Bukan tentang tubuh saya yang masih membutuhkan pemulihan, tapi kita harus memilih waktu yang tepat. Jika kita bertindak sekarang, Roh Sundari akan melindungi iblis itu. Jadi kapan waktu yang tepat itu Mas? Saat puncak bulan hujan. Baiklah, kita bahas besok saja. Sebaiknya kita istirahat dulu. Di mana Pak Kiai? Aku khawatir sebab sedari aku sadar tidak mendapati keberadaannya di ruangan ini. Beliau sudah kembali ke ruangannya untuk istirahat setelah memastikan Mas Burhan aja pingsan tadi. Beliau juga hampir kehilangan seluruh tenaganya. Tapi Mas Burhan tidak perlu khawatir, beliau baik-baik saja, hanya kelelahan. Aku lega mendengarnya, karena aku tidak pernah berpikir untuk membuat orang lain celaka. Jika terjadi apa-apa dengan Pak Kiai, sudah jelas akulah penyebabnya. Pada akhirnya obrolan ini kami akhiri. Kami kembali merebah untuk mengistirahatkan badan yang telah benar-benar kelelahan ini. 3 hari berlalu begitu saja. Badanku kini telah pulih sepenuhnya. Siang nanti kami berencana untuk kembali. Aku bersama Aji dan Paman Arya berencana akan menelusuri lebih lanjut tentang taman itu, terutama mengenai sosok Kolosetro. Sedangkan Mas Burhan harus segera kembali bekerja setelah izin beberapa hari. Kelemahan Kolosetro ada di kepalanya. Dulu ada mustika di situ, Damar sudah berhasil menghancurkannya. Tapi bisa saja mustika itu sudah kembali terbentuk, karena dia sudah mendapatkan banyak tumbal selama beberapa ratus tahun ini. Ucap Mas Burhan ketika kami sedang menikmati kopi di pendopo pondok. Jadi kita tinggal menghancurkan mustika itu. Betul, tapi tidak semudah itu. Mustika itu hanya bisa dihancurkan dengan keris kembang maya. Jadi kita harus mencabut keris itu dari sukmanya terlebih dahulu. Mas Burhan sudah tahu caranya? Saya tahu Paman, ada mantra khusus untuk memanggil kekuatan keris itu. Hanya Damar yang bisa melakukannya. Semoga dengan menitisnya sukma Damar pada diri saya juga bisa melakukannya. Jadi kapan waktu yang tepat untuk melakukannya, Mas? Nanti setelah pergantian tahun, tepat sehari setelah purnama berikutnya. Berdasarkan perhitungan saya, waktu itu tinggal 8 hari lagi. Benar, Paman. Dan saya membutuhkan bantuan dari kekuatan keris kembar Sukmonogo untuk menahan kekuatan Kolosetro sebelum saya mencabut keris kembang maya. Tenang saja, kami pasti membantu. Permasalahan ini juga menyangkut keselamatan banyak orang. Jadi kami juga ikut bertanggung jawab. Saya juga membutuhkan bantuan Mas Arga dan Mas Aji untuk menahan Roh Sundari, supaya tidak dikendalikan Kolosetro ketika saya mencabut keris itu. Pasti, Mas. Aji di mana? Dari tadi tidak terlihat di sini. Tanya Paman Arya yang baru menyadari Aji tidak menampakkan dirinya sedari pagi tadi. Sepertinya saya tahu dia ada di mana, Paman. Samperin gak? Bahaya kalau kelamaan ada setan datang nanti. Paman Arya mengerti maksudku. Aku pun beranjak meninggalkan pendopo menuju sungai kecil di belakang pondok. Aku yakin sekali Aji berada di sana, tepat sekali dugaanku. Dari kejauhan aku melihatnya sedang duduk di atas batu di pinggir sungai. Tidak jauh darinya juga duduk seorang gadis cantik berkerudung sedang mendengarkan bualannya.
ketika kita sedang berduaan dengan lawan jenis, maka yang ketiga adalah setan. Aku mengagetkan mereka. Gadis bernama Hana itu kaget lalu tersipu. Sedangkan Aji menoleh padaku lalu membalas ucapanku. Nah, ini setannya sudah datang. Dehana, gak ngerasa mual? Memangnya kenapa Mas Arga? Itu yang di depan Dehana kan belum mandi dari kemarin.